Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Alvin Ainun Hafidh selaku manajer dari Transnasional. Kemudian yang kami hormati Ibu Melin Chandrawati selaku owner dari Justip Antar Negeri. Dan yang kami hormati juga Ibu Indah Ramadhani selaku owner dari Bakery Nasional. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir untuk sama-sama menyimak presentasi bisnis dari kami. Kemudian perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abdullah Mufid selaku rekan dari manajer Afkamart Asmira Dewi Safitri. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari sama-sama kita simak presentasi dari manajer Afkamart kepada Ibu Asmira Dewi Safitri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan share screen atas proposal yang telah kami siapkan untuk presentasi kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut adalah proposal bisnis retail Afkamart. Saya selaku salah satu pengurus di Afkamart akan menyampaikan proposal bisnis ini kepada Anda, para investor. Nah, jadi Afkamart ini merupakan salah satu Afkamart merupakan bisnis yang di bawah naungan Yayasan Abdul Jalil Sibaweh, yang mana usaha ini beroperasi dengan sistem bisnis retail, yakni menjual barang secara ecer untuk konsumsi pribadi. Nah, di sini pelanggan seperti pada umumnya swalayan, pelanggan akan mencari barangnya sendiri dan akan diserahkan ke kasir. Selain itu, Afkamart ini bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan sebagai bentuk usaha untuk kemaslahatan umat dengan mengalokasikan sebagian besar keuntungan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Jadi, Afkamart ini salah satu unit usaha pesantren Afkaruna ya, di bawah Yayasan Abdul Jalil Sibaweh. Dan usaha ini bergerak untuk memenuhi kebutuhan santri. Nah, berikut visi dan misi kami. Nah, misi kami yakni menjadi pelopor perkembangan bisnis Islam di unit pesantren dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Dan visi kami yakni memberikan pelayanan terbaik dan menggunakan regulasi operasional sebagaimana syariah Islam. Nah, tujuan dari adanya bisnis ini yakni sebagai penyedia kebutuhan santri dan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, mengimplementasikan ilmu bisnis yang diajarkan Rasulullah dan memberi kemaslahatan bagi umat. Nah, sebagai penyedia kebutuhan santri dan masyarakat ini, sejauh ini fokus kami masih santri dan para educator atau pengajar di pesantren dan unit yayasan, karena memang saat ini lokasi kami masih berada di dalam pesantren. Nah, ini adalah logo yang kami miliki, Afkamart, logo yang bagian atas. Ini logo, 4 macam logo
yang bisa kami gunakan 4 warna. Selanjutnya, bagaimana aspek teknis dan teknologi yang kami gunakan sejauh ini. Nah, barang yang kami peroleh yakni berasal dari distributor, vendor, dan pabrik. Biasanya kami order bisa, kadang kami langsung datang ke tempatnya ataupun kami order via WhatsApp, kemudian mereka akan mengantar ke toko kami. Kami akan menerima barang, kami akan mengecek barang-barang yang kami terima. Setelah itu kami akan melakukan penginputan data barang yang datang, barang yang kami peroleh, kami menginput berdasarkan nota yang invoice yang kami peroleh ke sistem aplikasi yang kita miliki. Kebetulan sistem aplikasi yang kita miliki adalah yakni Vistoko, yang mana Vistoko ini berasal dari retail team yang cukup banyak digunakan oleh bisnis retail di Yogyakarta. Kemudian pelanggan akan mencari kebutuhan barang itu sendiri, melakukan pembayaran, melakukan transaksi pembayaran, dan pelanggan puas dengan pelayanan. Secara teknis, proses operasional yang dilakukan kurang lebih seperti gambar yang tadi. Dan kemudian aspek teknologinya yang pertama yakni kita menggunakan aplikasi dari retail team yang mana saat ini bernama Vistoko, aplikasi online berbayar bulanan. Nah, kemudian di aplikasi itu sudah cukup lengkap, mulai dari penginputan barang, data barang, kemudian harga penjualan, harga pembelian barang, dan laporan keuangan pun sudah bisa kita buat manual kita buat secara otomatis di aplikasi tersebut. Sejauh ini kita menggunakan sosial media berupa Instagram, dan baru-baru ini juga kita menggunakan Facebook untuk sebagai media untuk mempromosikan barang-barang kita miliki. Manajemen sumber daya manusia. Nah, founder ini kami di bawah naungan Yayasan Abdul Jalil Sibaweh. Kemudian kami memiliki supervisi, ada strategic management. Nah, sini kami langsung di bawah pengawasan pengasuh kami. Ada strategic management, ada bagian strategic management, kemudian ada store management, administrative management, merchandise management, dan shopkeeper. Nah, shopkeeper ini dipegang oleh santri saat ini. Jadi saat jam shopping time mereka akan menjadi kasir untuk teman-temannya, teman-teman sebayanya. Nah, pembagian tugas sumber daya manusia, strategi manajemennya, ini mencari strategi pengembangan akamat, mengidentifikasi target pasar, dan menentukan struktur organisasi, serta pemilihan lokasi. Kemudian merchandise management, membeli stok barang, mencari, menentukan negosiasi dengan vendor, mengontrol barang masuk dan keluar, serta menentukan harga. Dan store management, operate anggota, membuat jadwal kerja, mengatur fasilitas toko, menyusun display barang, dan menghandle apabila ada customer yang komplain. Secara administratif, tugasnya ini menentukan promosi termasuk biayanya, manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan soft skill bagi SDM, mengontrol stabilitas keuangan, dan mengatur pendistribusian barang. Dan tugas bagi shopkeeper atau saat ini santri yang menjadi, kita sebutnya shopkeeper ya, santri yang menjadi kasir, yakni menjadi kasir, menghitung pemasukan harian, dan membantu administrasi. Oke, selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Gambaran produk yang kami jual saat ini adalah produk-produk sehat dan halal seperti biskuit, roti, bolu, buah, susu, dan minuman tanpa pemanis buatan. Jadi intinya benar produk ini memang bukan produk-produk seperti ciki-ciki snack yang mengandung banyak MSG ya.
Kemudian karena saat ini pasar kami hanya sebatas santri dan educator yang mengajar di sini. Nah, akan berbeda jika Alfamart sudah menjadi minimarket yang tersedia untuk masyarakat umum, maka barang yang disediakan akan lebih lengkap lagi, khususnya kebutuhan pokok seperti sembako. Nah, tapi kami saat ini, beberapa bulan terakhir, setiap bulan kami menyediakan beberapa kebutuhan pokok seperti beras dan gula, khusus untuk educator, pengajar-pengajar yang mengajar di Yayasan Abdul Jalil Sibawah ini. Dan kita memberikan harga khusus untuk mereka sebagai bentuk apresiasi kepada mereka untuk kesejahteraan para educator. Kemudian permintaan pasar. Oke, saat ini permintaan pasar kami ya hanya sebatas santri dan educator, dan segmentasi pasarnya masih santri tingkat MI, SMP, dan mahasiswa yang tinggal di sini, dan juga pengajar yang tinggal di Afkarun. Aspek keuangan, ya, ini simulasi aspek keuangan dari Alfamart, mulai dari tanah dan bangunan. Untuk saat ini, ada Alfamart yang saat ini memang ini masih include di bangunan yayasan atau bangunan milik Afkarun atau yayasan. Dan Alfamart masih berupa ruangan ya kalau untuk saat ini. Untuk kelengkapan seperti rak, lemari, komputer, print kasir, dan kemudian untuk perizinan perusahaan juga ini simulasi perhitungannya. Selanjutnya ada biaya produksi atau pengadaan barang awal, biaya tenaga kerja di tahun 2020, 2021, dan 2022 berikut simulasi perhitungannya. Jadi total kebutuhan dana tahun pertama, yakni investasi plus biaya produksi tahun pertama, yakni sekitar 274.129.800. Ini simulasi laba rugi yang kita peroleh saat ini. Oke, hasil penjualan di tahun 2020 sekian 100 juta, 115 juta. Kemudian 2021 151 juta, dan 2022 199 juta. Nah, dan ini merupakan laba setelah pajak yang kami peroleh. Oke. Berikut ini kelengkapan aspek hukum yang perlu dimiliki oleh Alfamart: izin usaha, surat izin usaha perdagangan, mendirikan bangunan, surat izin BPOM, dan sebagai investor. Selain itu, para investor juga bisa menginvestasikan, bukan hanya berupa uang ya kami menerimanya. Anda bisa menginvestasikan barang-barang atau produk-produk yang Anda miliki kepada kita dengan perhitungan sesuai dengan kesepakatan atau hasil diskusi kita di kemudian hari. Misalnya kerjasama antar pesantren pun bisa kita lakukan, karena saat ini juga ada komunitas Heavy Trend, komunitas bisnis pesantren, yang di situ beberapa pesantren memiliki produk-produk tertentu yang saling bekerja sama untuk menjualkan produknya di antara pesantren. Dan terakhir, share screen-nya mati. Bentar. Dan terakhir, sebagai penutup, yakni kami hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap santri. Alfamart menjadi bisnis retail berbasis prinsip-prinsip syariah dengan mengutamakan kemaslahatan umat, bukan sekedar untuk menjunjung keuntungan.
Semoga ke depannya Alfamart menjadi pusat perbelanjaan santri yang bisa berkembang di seluruh penjuru Nusantara. Sebagaimana saat ini banyak pesantren yang juga memiliki minimarket yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Ya, harapannya seperti itu sebagai penunjang ekonomi pesantren. Dan demikian proposal bisnis yang dapat kami sampaikan. Harapannya ke depannya Alfamart bukan sekedar Alfamart, tapi bukan sekedar Alfamart yang menjadi pusat perbelanjaan bagi santri saja, tapi dapat bisa berkembang menjadi Afka Mall. Di Alfamart di awal perintisan, awal mulanya ada Alfamart sekedar ya kita hanya sekedar menggunakan rak, meja ya, kemudian kita memiliki rak granula seperti ini, dan harapannya ke depannya bisa berkembang lebih cepat dan menjadi Alfamart. Terima kasih dari saya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Mira yang telah mempresentasikan proposal bisnisnya. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sekedar berinvestasi secara material, tapi juga di Alfamart Bapak Ibu bisa berinvestasi akhirat, karena permintaan pasar yang saat ini ada itu hanya berfokus kepada santri dan juga pengajar yang ada di sana. Juga jika melihat dari target dan visi misinya, Alfamart ini akan diproyeksikan menjadi salah satu mall yang nantinya juga akan memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat yang luas secara nasional. Begitu kiranya dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah hadir menyimak presentasi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.